Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 101011116 dari kelas Data Mining A. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa soal yang ada di modul 1 praktikum Data Mining tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Jadi soal-soal di modul 1 ini ada yang di bold. Jadi di sini saya akan mengerjakan yang di bold itu. Oke, bicara soal NumPy, kita perlu tahu dulu nih apa artinya library NumPy ini. Jadi library NumPy ini biasa digunakan untuk mengolah data yang sifatnya itu matematis. Bisa juga digunakan untuk memanipulasi array. Lanjut ke soal pertama, yaitu soal 1F. Kita diminta untuk membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Di sini sudah ada value-value dari array-nya, ada 4, 4, 5, 7, 6, 4, 9, 7, 4, 6, 3, dan 7. Untuk kode programnya, pertama import dulu library NumPy snp. Nah, library NumPy ini bisa dialiaskan ke variabel np. Kenapa kok dialiaskan? Kenapa nggak langsung saja? Nah, dialiaskan ini untuk mempermudah kita nanti. Jadi, contohnya kayak di baris kedua ini, di variabel r, untuk memanggil library NumPy, kita hanya perlu menuliskan np saja. Jadi tidak perlu menuliskan NumPy, numpy, itu nggak perlu. Jadi tinggal tulis np saja. Jadi untuk memudahkan. Selanjutnya di baris nomor 2, saya membuat variabel r. Di sini saya memanggil library NumPy menggunakan variabel np, lalu fungsi array, dan menambahkan nilai-nilai pada soal. Jadi ada 445, 764, 974, dan 637. Nah, karena yang diminta tadi matriks 2 dimensi, gimana sih cara mudah buat tahu itu matriks 2 dimensi atau 3 dimensi atau 1 dimensi? Nah, itu bisa dilihat dari jumlah kurung siku yang mengapit value-value pada array-nya, pada matriksnya. Jadi kalau di soal 1F ini ada matriks 2 dimensi, jadi otomatis di sini jumlah sikunya juga ada 2. Seperti itu. Kalau 3 dimensi ya jumlah sikunya ada 3. Lalu seperti biasa untuk menampilkan, kita menggunakan print variabel r. Untuk outputnya seperti ini. Loadingnya. Nah, outputnya seperti ini. Jadi sama nilainya 445, 764, 974, dan 637. Selanjutnya soal nomor 1G. Buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi di sini sudah ada 3 matriks dan kita diminta untuk membuat kode program dari ketiga array ini. Yang pertama, kita import dulu library NumPy as variabel np, lalu membuat variabel r dengan memanggil library NumPy, lalu memasukkan nilai-nilai yang sudah ada pada soal. Nah, ini bisa dilihat, karena soal tadi kita diminta untuk membuat array 3 dimensi, maka di sini bisa dilihat ada 3 kurung siku yang mengapit value-value dari soal. Selanjutnya, untuk menampilkannya tinggal print variabel r. Lalu akan muncul sama seperti pada soal 785, 477, 719, 5410. Sama. 212, 985, 373, 499 juga sama dengan array yang ini. Lalu 293, 248, 166, 813 sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya pada soal 2D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi kita pertama diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap baris ganjil. Jadi baris ganjilnya ini kan ada ini. Di mana baris ganjil itu ada di indeks ke-0, indeks ke-2, dan indeks ke-4. Nah, di sini untuk kode programnya sama. Di sini saya menampilkan array awalnya dulu, jadi sama seperti nomor 1G dan 2.
1F dan 1G, di sini saya menampilkan dulu import numpy as variabel np, lalu membuat variabel r-nya, dan menambahkan value-value-nya. Lalu tinggal print array awal, di sini keterangannya array awal, dan variabel r-nya di print. Nah, setelah itu kan tadi saya bilang indeks baris ganjil tadi ada di indeks 0, 2, 4. Nah, di sini kode programnya seperti ini. Jadi, R dari indeks 0 sampai indeks sebelum 5. Jadi, indeks sebelum 5 kan 4. Jadi, indeks 0 sampai 4. Nah, di sini 2 ini merupakan kelipatan dari 2. Jadi, 0, 2, dan indeks keempat. Untuk menampilkan baris-baris yang ganjil. Nah, setelah itu baris yang ganjil kan ditambahkan 1 ya. Jadi di sini menggunakan plus sama dengan 1 untuk menambahkan. Lalu untuk menampilkannya print dengan keterangan array sudah ditambahkan bilangan di baris ganjil, lalu menampilkan variabel r-nya. Nah, setelah itu kita diminta untuk menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Oh ya, tadi untuk yang 0, 4 ini maksudnya ini kolomnya ya. Jadi dari kolom 0, dari kolom indeks ke 0 sampai indeks sebelum 4. Jadi semuanya ini. Maaf ya, agak tadi lupa buat jelasin. Oke, sekarang lanjut ke yang tadi, menambahkan angka 2 pada bilangan di kolom genap. Jadi yang di kolom genap ini kan ada di sini dan di sini, di mana ini merupakan indeks 1 dan indeks ketiga. Jadi untuk kode programnya hampir sama seperti yang awalnya tadi. Jadi R dari baris indeks ke 0 sampai indeks sebelum 5 yaitu 4. Jadi ini indeks 0, 1, 2, 3. Oh, bukan. Jadi ini R0 dan 5 ini menampilkan barisnya ya, baris. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Dari indeks 0 sampai indeks sebelum 5 yaitu 4. Nah, setelah itu kolomnya ini dari indeks 1 sampai indeks sebelum 4 yaitu sampai 3 ini tadi dengan kelipatan 2. Jadi yang diambil cuman yang kelipatan ini dan ini. Nah, itu ditambahkan 2. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini dari array awal. Array awalnya seperti ini, setelah itu ditambahkan 1 pada baris ganjil. Nah, baris ganjilnya tadi kan ini sudah ditambahkan 1. Baris dengan indeks kedua, 10147, di array yang baru sudah ditambahkan 1 juga. Dan di array indeks keempat, ini juga sudah ditambahkan 1. Nah, setelah itu kan kita diminta untuk menambahkan 2 pada setiap kolom genap. Nah, kolom genapnya itu kan yang ini, sebentar. Yang ini dan ini. Nah, bisa dilihat juga di sini ini nilainya sudah ditambahkan 2 dari 9 menjadi 11, dari 2 menjadi 4, 2 menjadi 4, 4 menjadi 6, dan 3 menjadi 5. Begitupun pada kolom 3 ke bawah ini. 3 menjadi 5, 2 menjadi 4,
8 menjadi 10, 8 menjadi 10 lagi, dan 5 menjadi 7. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2E. Balikan sumbu Z array berikut. Balikan sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi yang awalnya ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, nanti akan dibalik menjadi sumbu Z ini akan ke sumbu X, Y-nya tetap, dan X-nya akan ke sumbu Z. Jadi nanti urutannya menjadi Z, sumbu Y, dan sumbu X, seperti ini. Jadi gimana kode programnya? Pertama, impor dulu library NumPy, dialiaskan dalam variabel np, lalu membuat variabel R dengan memanggil library NumPy dan menggunakan fungsi array untuk menambahkan value-value pada array soal. Selanjutnya di sini saya menampilkan dulu array awalnya. Jadi kalau di run seperti ini untuk lebih mudah penjelasannya ya. Nah, jadi array awalnya seperti ini. Setelah itu kan dibalik sumbunya. Jadi setelah ini dibalik sumbunya, nah ini saya menggunakan fungsi R dengan memanggil semua kolom dengan jaraknya itu karena kita tadi dibalik, jadi jaraknya menjadi negatif min 1. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Di mana yang awalnya ini sumbu X, ini sumbu Y, ini Z, menjadi sumbu Z, Y, dan X. Seperti ini, bisa dilihat pada soal lagi. Sebenarnya ada cara lain juga, gimana cara memflip array-nya. Jadi, kita juga bisa menggunakan kode program seperti ini. Jadi bisa menggunakan fungsi flipput. Nah, kita bisa membuat variabel rflip. Jadi fungsi flipput ini untuk memflip array-nya dari yang awalnya tadi kan awalnya x, y, z menjadi z, y, x seperti itu. Jadi fungsi flipput ini untuk memflip array-nya. Nah, setelah itu untuk menampilkan sama, tinggal print untuk terangnya di sini array yang sudah dibalik, lalu memanggil variabel rflip tadi. Nah, hasilnya sama. Dari yang awalnya ini x, ini y, ini z, menjadi z, y, ini x. Seperti itu. Sekarang lanjut ke soal selanjutnya, soal 2F. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Di sini juga ada hint menggunakan perintah reshape. Jadi perintah reshape ini bisa digunakan untuk mengubah ukuran pada array atau matriks. Kode programnya seperti ini. Import dulu library NumPy, lalu di sini saya menampilkan array awalnya dulu, lalu di print dengan keterangan array awal. Selanjutnya di sini saya membuat variabel R baru karena kita diminta untuk mengubah array pada soal 2E. Lalu di sini kita membuat variabel baru dengan memanggil variabel R, lalu menggunakan fungsi reshape dengan ukuran 6 x 6 seperti pada soal. Nah, fungsi reshape ini kan tadi sudah dibilang untuk mengubah ukuran dari array-nya.
Oh ya, tadi array pada soal 2E itu juga array 3 dimensi ya. Jadi karena kita di sini diminta untuk mengubah 2 dimensi. Oke, langsung saja dijalankan programnya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi dari array awalnya itu 3 dimensi menjadi 2 dimensi, dan ukurannya itu dari yang awalnya 3 kali 3 menjadi 6 kali 6, seperti ini. Jadi 6 kali 6 ini maksudnya kolomnya ada 6, barisnya juga ada 6. Oke, selanjutnya soal nomor 3E, soal terakhir. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi kalau dilihat pada soal ini itu polanya tuh seperti mereka dibagi menjadi 4 bagian. Nah, lalu ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, dan ini bagian 4. Pada bagian ini, mereka itu pada bagian ini tuh untuk menjadi ke matriks sebelah kanan, mereka seperti saling berseberangan diagonal. Jadi 1 menjadi ke bagian 4, ini menjadi bagian 1, ini menjadi bagian 4. Nah, sedangkan yang bagian 2 dan 3 ini juga sama, mereka saling berseberangan diagonal. Nah, ini menjadi 2, ini menjadi 3. Untuk kode programnya itu seperti ini. Jadi yang pertama, impor dulu library NumPy-nya, dialiaskan dalam NP. Di sini saya menampilkan array awalnya dulu, yang sebelah kiri ini. Jadi ini array ditampilkan 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 5, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, dan 4, 6, 9, 4. Nah, setelah itu, di sini saya kan tadi sudah membagikan dalam beberapa kelompok, beberapa bagian yang sudah dipecah dan sudah menjadi matriks sebelah kanan yang baru tadi. Nah, di sini saya membuat variabel-variabel. Yang pertama variabel R1, yaitu bagian 1. Variabel R1 ini merupakan yang ini baris, yang ini kolomnya. Nah, jadi yang ini barisnya, yang ini kolomnya. Yang pertama R1 ini merupakan baris dengan indeks 0 sampai kurang dari 3, yaitu indeks 2. Jadi bisa dilihat untuk indeksnya, ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini indeks 0, 1, 2, 3. Pada R1 ini kan barisnya pada indeks ke 0 dan kurang dari 3, berarti yang ini. Nah, tapi sedangkan kolomnya itu kolom 0 sampai dengan kolom indeks kurang dari 2, berarti sampai yang ini. Nah, sehingga diambil kesimpulan bahwa R1 ini yang diambil merupakan yang diarsir ungu itu, yang bagian 1. Sama juga pada R2. Pada R2 ini baris pada indeks ketiga sampai dengan kurang dari 6, yaitu indeks kelima. Jadi yang ini bagian 2 itu. Dengan kolomnya indeks ke 0 sampai kurang dari indeks kedua, berarti indeks ke-1. Jadi bagian 2-nya yang ini. Kolom 3 sampai 5 dan kolom indeks 0 sampai 1. Selanjutnya untuk R3 ini sama dengan R indeks 0 sampai dengan indeks kurang dari 2 untuk barisnya, kurang dari 3 untuk barisnya, berarti dari indeks 0 sampai 2. Nah, setelah itu untuk kolomnya dari indeks 2 sampai indeks kurang dari 4, yaitu indeks 3. Nah, untuk bagian 3 ini itu yang ini. Yang indeksnya itu untuk baris 0 sampai 2, untuk kolomnya indeks 2 sampai 3. Selanjutnya untuk yang bagian 4. Bagian 4 ini barisnya itu indeks 3 sampai kurang dari 6, berarti baris 3 sampai 5 yang ini.
Nah, untuk kolomnya itu kolom 2 sampai kolom indeks kurang dari 4, yaitu berarti 2 sampai 3. Untuk bagian 4 itu yang ini. Oke, selanjutnya kan tadi sudah diidentifikasi untuk bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita tinggal menggabungkan saja. Kita gabungkan, untuk gabung yang pertama ini kita menggunakan fungsi concat. Jadi fungsi concat ini digunakan untuk menggabungkan beberapa array. Jadi yang pertama kita gabungkan pertama kita membuat variabel gabung satu dengan memanggil library np atau numpy, lalu menggunakan fungsi concat untuk menggabungkan bagian yang 4 dan 2 ini. Jadi bagian yang ini. Tapi kan di flip. Jadi yang awalnya 2 ke 4 menjadi 4 ke 2. Jadi di sini saya menuliskan R4 dulu lalu R2 untuk menjadi matriks yang sebelah kanan ini dengan aksis 1 karena kita menggabungkan kolomnya menggunakan aksis 1. Lalu untuk yang selanjutnya sama, kita membuat variabel gabung, lalu memanggil library numpy, lalu menggabungkannya dengan fungsi concat. Nah, ini juga sama karena tadi yang ini yang mau digabungkan yang ini, tapi dibalik ya. Jadi yang saya tulis dulu itu yang 3 dulu, lalu yang 1. Jadi karena kan ini 1 ke 3, nah di sini jadi untuk menjadi kanan itu pada bagian 3 dulu, lalu ke 1. Oke. Di sini juga menggunakan aksis 1. Selanjutnya kan tadi udah menjadi bagian 4, 2, lalu 3, dan 1. Nah, kita perlu menggabungkan keduanya ini agar menjadi 4, 2, dan 3. Semuanya itu agar bisa tergabung. Oke. Gimana caranya untuk menggabungkan semuanya? Nah, caranya itu hampir sama juga kayak yang sebelumnya, tinggal menggunakan fungsi concat, tinggal membuat variabel gabung yang terakhir yaitu gabung 3, lalu memanggil library numpy, lalu menggunakan fungsi concat untuk menggabungkan variabel gabung 1 dan gabung 2. Nah, di sini saya menggunakan aksis 1 karena kan untuk aksis maksudnya aksis 0. Untuk aksis 1 tadi kan untuk menggabungkan kolom-kolomnya. Nah, untuk menggabungkan baris-barisnya itu menggunakan aksis 0. Dan selanjutnya kita print hasilnya. Print hasilnya. Oke. Hasilnya kan seperti ini. Jadi ini tadi kan menjadi 4 bagian ya. Ini menjadi 4 bagian. Ini hasilnya sama seperti soal, seperti ini. Jadi bagian yang 1 pindah ke 4, bagian yang 2 pindah ke 3, bagian yang 3 pindah ke 2, bagian yang 4 ini, bagian yang 1 ini pindah ke 4. Jadi hasilnya sama seperti soal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.